Ini adalah Citroen isi3, versi full elektriknya dari Citroen C3. Nah, yang bikin dia menarik adalah dia sekarang jadi salah satu mobil listrik paling murah di Indonesia. Yes, harganya dia itu di bawah 400 juta, tapi dengan harga segitu kalian dapat mobil listrik yang termasuk proper ya. Pintunya ada 4, terus kabinnya luas, dan bagasinya juga luas. Nah, buat detail ya, simak di 10 hal yang perlu kalian tahu dari Citroen isi3. Satu, varian dan harga. Sebenarnya cukup kejutan ya Citroen Indonesia tiba-tiba ngejual isi3. Soalnya waktu kita ngeliput langsung mobil ini di Perancis bulan Juli lalu, mereka bilang isi3 alias versi elektrik dari C3 ini cuma bakal dipamerin aja di pameran mobil Gias 2023. Tiba-tiba di pertengahan Gias langsung diumumin mobil ini dijual. Dan yang bikin kaget adalah harganya ya persis di bawah 400 juta. Dan bahkan dari waktu kita videoin mobil ini langsung di Perancis bulan lalu aja, mobil yang di sini udah banyak banget improvementnya ya. Kayak misalnya spionnya udah elektrik sekarang, wiper belakangnya udah ada, lampu depannya LED, dan setirnya juga udah dilapis kulit. So, kalau kalian ingat review C3 biasa kita sebelumnya yang kita bilang masih banyak kekurangan ini itu, di isi3 ini banyak banget yang udah teratasi. Dan bener-bener bikin yang versi elektriknya ini jadi super duper menarik ya. Soal varian yang dijual sama Citroen Indonesia sekarang baru hanya ada satu jenis aja ya. 2. Pilihan warna. Kayak C3 biasa, isi3 juga pilihan warnanya banyak banget ya. 4 warna monoton dan 9 warna dual tone. Dan bisa kalian pilih juga panel yang di bawahnya ini mau warna putih, orange, atau chrome ya. So, banyak banget opsinya. 3. Ada fast charging. Oke, supaya clear sekali lagi, isi3 ini adalah mobil full elektrik ya, gak ada mesin bensinnya. Beda sama C3 biasa yang sebelumnya kita review yang pakai mesin bensin 1200 cc. Yang artinya itu aja udah ngurangin satu masalah ya. Kalau di C3 biasa mesin 3 silindernya geter banget dan kurang responsif. Nah, di isi3 ini full tenang, tanpa suara, tanpa getaran, dan torsinya instan. Nah, menarik kan? Anyway, tenaga motornya 56 HP atau 57 PS dan torsinya 143 Nm. Keduanya cukup lebih tinggi dibanding REV ya, meski emang masih cukup jauh dibanding Neta V tenaganya. Dan kalau di C3 biasa cuma ada transmisi manual, di isi3 ini karena dia mobil listrik tentunya otomatis lah ya, berjenis single speed reduction gear. Dan kerennya pakai tuas transmisi e-toggle kayak gini nih, kayak mobil-mobilnya Citroen yang lebih mahal ya. Cara pakainya cukup injek pedal rem dan dorong atau tarik ke gigi yang mau ya. D buat jalan dan R buat mundur. Dan ada mode eco buat bikin karakternya lebih rileks supaya lebih hemat jarak. Baterainya 29,2 kWh ya, lithium ion. Ditaruhnya di bawah mobilnya yang sedikit nurunin ground clearance-nya dari 180 mm di C3 biasa jadi 170 mm di isi3 ini. Dan sedikit naikin lantai di jok belakangnya ya. Klaim jarak tempuhnya, sekali charge full isi3 ini bisa jalan 320 km. Atau kira-kira jarak bolak-balik Jakarta-Bandung lah ya. Mengingat REV yang jarak tempuhnya 300 km dan 200 km aja laris di Indonesia kan. Harusnya sih kebanyakan orang cukup ya sama range-nya isi3 ini. Yang spesial charge-nya nih. Di kanan sini bukannya pakai tuas dashboard di kanan sini ya. Oke, jadi AC charging ya atau charge rumahan ya itu pakai Type 2. So dia nggak usah pakai adapter-adapteran kayak di REV gitu. Dan isi3 ini bisa fast charging ya. Yes, compatible sama DC charging. Dan bisa ngecharge dari 10-80% dalam 57 menit aja. Not bad ya, kalau ketemu es pakai low PLN jadi bisa pakai. Sedangkan biaya charge-nya, kalau charge di rumah dengan estimasi charging efisiensi 85%, kira-kira butuh sekitar Rp58.000 aja buat fullin baterainya dari kosong. Berarti Jakarta-Bandung cuma butuh Rp29.000 perak tuh ya. 4. Detail fitur. Oke, kalau di review C3 biasa kita bilang banyak fitur-fitur yang miss ya. Di isi3 yang udah diluncurin di Indonesia ini jauh lebih improve ya. Meski emang tetap belum bisa dibilang banyak fiturnya. Yang sekarang lebih oke spionnya ya. Nggak pakai lagi spion ala voice command alias nyuruh penumpang sebelah buat aturin secara manual. Sekarang pengaturannya elektrik kayak gini. Meski emang pelipatannya masih manual ya. Wipernya, meski unit yang kita videoin di Perancis ini nggak ada wiper belakangnya, yang dibawa ke Indonesia udah ada ya. Ya kayak C3 yang kita review sebelumnya lah. Sedangkan wiper depannya tetap intermittent variable. Instrumen clusternya sebenarnya modelnya tetap mirip ya, monokrom sederhana kayak gini. Tapi kalau di C3 biasa itu sangat kurang karena kan jadi nggak ada takometernya tuh. Nah, di mobil listrik yang pada dasarnya nggak butuh takometer, jadi kerasa cukup ya. Infonya selain kecepatan ada indikator gigi, indikator baterai, sisa jarak berkendara, odometer, trip A dan trip B, sisa baterai dalam persen, dan brightness-nya bisa diatur.
Sisanya benar-benar sama kayak C3 yang sebelumnya kita review. Termasuk head unitnya yang 10,25 inci ini ya, isinya sama persis. Kita kasih lihat footage dari yang C3 biasa aja ya. Ada wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto loh. Jadi kita bisa sambungin HP kita tanpa kabel kayak gini. Layarnya lebar nih ya. Nanti kita jadi bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Waze, Google Maps, dan lain-lain. Android juga bisa, layarnya juga full gini nih. Keren lah ya. Lanjut, di kanan sini ada shortcut ke beberapa aplikasi. Dan di kiri sini selalu standby control volume buat penumpang depan ya. Dan di atasnya ada buat matiin displaynya. Lanjut, ada radio, Bluetooth teleponi, bisa setel media dari USB, dan settingsnya yang keren ada speed dependent volume control nih. Jadi kalau kita jalan makin kenceng, otomatis volumenya jadi tambah keras dan sebaliknya. Dan speakernya ada 6 ya, 2 di depan tambah 2 tweeter, dan di belakang ada 2 lagi. Inputnya di depan ada 1 power outlet dan 1 USB port, dan di belakang ada tambahan 2 USB port lagi. AC-nya pengaturannya termasuk komplit ya, manual tapi komplit. Ada heaternya, ada pengaturan arah angin ke kaki, ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang, dan bisa buka ventilasi AC-nya. Sayang aja nggak digital sih ya. Setirnya sebelah kanan ada kontrol audio, voice command, dan track yang digabung sama teleponi. Setir sebelah kirinya kosong, lampunya manual ya. Terus dia ada manual leveling juga nih, pakai knob yang di bawah sini buat atur ketinggian sorotan lampunya. Kuncinya manual kayak gini, cuma ada tombol lock dan unlock aja ya. Mati nyalain mesinnya juga mesti puter kunci. Dan kontrol jendelanya juga tetap sama. Yang di driver ini hanya ada 2 kontrol buat jendela depan aja, sedangkan buat kontrol jendela belakang ada di tengah sini. Gimana? Cukup nggak menurut kalian fitur-fiturnya? 5. Eksterior mencolok. Dari luar, bentuk C3 dan C3 biasa identik ya. Paling cuma beda di perintilan-perintilan kecil. Dan itu hal bagus sih, karena desainnya C3 ini termasuk sangat unik. Kalau kalian ambil warna mencolok kayak orange atau putih gini, udah pasti bakal gampang banget buat dapat perhatian di jalan. Dimensinya pun identik ya, yang artinya jauh lebih besar dibanding mobil listrik mikro 300 jutaan kayak Wuling REV gitu. Dan cenderung mirip sama mobil listrik di bawah 400 juta 4 pintu kayak Neta V ya. Meski emang wheelbase-nya C3 jauh lebih panjang dibanding Neta V. Depannya, khasnya mobil-mobil Citroen nih, logo Chevron ya di depan itu dibuat full nyambung sama list chrome-nya dan terus nyambung sampai ke DRL-nya. DRL-nya pun dibuat terpisah ya, atas dan bawah gitu. Dan yang atas detailnya keren ya, ada nama Citroen di ujungnya. Meski housing lampunya emang overall simple aja sih. Grillnya nggak terlalu besar di tengah, sedangkan bumper bagian bawahnya dikasih panel silver yang besar di tengahnya. Housing fog lamp-nya ini yang di awal kita bilang bisa pilih putih, orange, atau chrome ya. Kampas siripnya pun dibuat kayak melebar banget nih sisi horizontalnya dan dikasih kayak 2 cekokan kayak di kebanyakan model Citroen lainnya. Detail lampu depannya ada DRL-nya LED, lampu besarnya dan lampu jauhnya LED, lampu seinnya halogen dan fog lamp-nya LED. Sampingnya, nah buat ngebedain dari C3 biasa, di C3 ada emblem I ini ya. Dan di sebelah kanan depan ada cup buat charging ini. Meski anehnya, lubang cup yang buat isi bensin di C3 biasa tetap ada juga tuh ya di sebelah kiri belakang sini. Ini nggak bisa dibuka ya, dan entah sih nanti di versi yang dikirim ke konsumen bakal masih ada atau enggak ya. Sisanya sama kayak di C3 biasa. Kalau ambil warna dual tone, pilar A-nya yang dihitamin plus di pilar C dikasih garis hitam, itu bikin terkesan ngasih atap mengambang gitu ya. Dan ada roof rail juga yang bentuknya cukup unik ya, depan dan belakangnya lebih memanjang gini. Spionnya juga beda warna gini nih, unik, meski lampu seinnya tetap di fender ya. Handle pintunya juga masih pakai model yang ditarik ke atas gini ya. Di bawah pintunya ada panel hitam yang dibuat ala-ala air bumpnya Citroen. Dan dikasih panel beda warna gini juga ya. Sedangkan velgnya dual tone 15 inci gini, ukuran bannya 195/65 R15. Belakangnya, oh iya, model yang ada di video ini adalah mobil yang kita videoin di Perancis, makanya belum ada wiper belakangnya kan. Yang dijual di Indonesia ini kayak gini nih ya, udah ada tuh. Beda dari C3 biasa, paling dari emblemnya aja sih ya, yang jadi EC3. Tapi sisanya sama. Bentuk lampunya yang ketiga dimensi ini juga cukup unik ya. Ada tulisan Citroen tuh di bawahnya. Bumper bawahnya yang dibuat hitam cukup besar, dan reflektornya juga dilingkarin panel yang di sini dibuat beda warna ya. Dan meskipun model yang kita videoin ini di bumper bawahnya nggak ada panel silver besarnya di tengahnya, tapi yang digias kemarin ada ya, kayak C3 yang biasa. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya halogen, lampu remnya halogen juga dengan high mount stop lamp halogen, lampu seinnya halogen, lampu mundurnya halogen di sebelah kiri aja, tapi nggak ada fog lamp belakang kayak di C3 biasa ya. 6. Interior unik.
Nggak cuma luarnya, interiornya EC3 juga identik sama C3 biasa ya. Kecuali di satu bagian ini, tuas transmisinya. Kalau yang C3 biasa pakai tuas transmisi manual konvensional kayak gini, yang EC3 yang elektrik pakai model e-toggle kayak di C5 Aircross dan EC4. Jadi lebih cakep nih ya. Sisanya sama sih, paling cuma perintilannya aja yang agak dibedain. Kayak setirnya, yang di EC3 ini udah dilapis kulit ya. Bukan sih, kulitnya bukan kayak yang kita videoin ini. Ini model yang opsional. Ya kurang lebih modelnya kayak yang pernah kita videoin di C3 Aircross lah ya. Bentuk dashboardnya sama, dipakein dua warna kayak gini nih. Yang tengahnya dipakein warna abu-abu dan pakai bahan anodized gitu ya. Dan dikasih motif titik-titik gini. Ini bisa pilih ya, warna orange juga kayak di C3 yang pernah kita videoin. Head unitnya gede dan lebar juga, ngasih kesan yang cukup modern. Ventilasi AC-nya juga cukup unik modelnya. Meski sayangnya kontrol AC-nya pakai model knob gini, sedikit ngurangin kesan modernnya ya. Joknya tetap pakai model yang kayak di C3 ya, yang punya support cukup besar. Tapi emang di C3 yang kita videoin ini udah dipakein aksesoris opsional kulit sintetis gini. Keren juga sih ya. Kalau nggak pakai kayak gini, motifnya tetap kain kayak gini ya, titik-titik. Tapi tetap sama ya dengan headrest yang model fix. Begitu juga jok belakangnya, pakai model yang full nyambung gini dan dengan headrest fix di kiri dan kanan aja. Pintunya sebenarnya banyak lekukan-lekukannya sih ya, tapi ini bahannya full plastik ya, dari atas, tengah, sampai ke paling bawah. Paling uniknya di bagian storage-nya dia beda warna aja ya. Sama ya, pintu belakangnya juga gitu, full plastik dari atas, tengah, dan bawah. Dan di cup holdernya beda warna. Detail lainnya, lampu kabinnya cuma ada satu di depan ini aja ya, halogen. Pegangan tangan plafonnya di depan nggak ada ya. Sedangkan di belakang modelnya fix gini dan tanpa gantungan baju. Spion tengahnya day and night manual nih, jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Dan sun visornya nggak ada card holdernya, dan yang ada kacanya cuma yang sebelah kiri aja. Tapi gimana rasa duduknya? 7. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya masih sama ya, ringan kayak C3 biasa. Tapi dia dengan engsel yang kayak kuat gini nih. Jadi overall rasa narik dan dorongnya itu nggak terlalu enteng ya. Sudut bukanya lebar nih, dan buat napaknya standar hatchback ukuran segini lah, masih gampang banget ya. Nah, posisi duduknya kalau ketinggiannya kita buat paling rendah, sebenarnya masih termasuk cukup tinggi, tapi masih ergonomis nih. Visibilitas ke depan juga jelas banget ya. Support paha joknya juga oke banget nih, jadi kaki kita nggak gantung sama sekali. Pengaturan jok drivernya manual, slide, recline, dan bisa dinaik turunin ketinggiannya. Yang penumpang depan slide dan recline aja. Headrestnya tetap pakai model fix gini kayak di C3 biasa, agak pendek ya. Jadi kalau mau sandaran sambil nyetir, kepala kita masih agak ngedangak sedikit. Sedangkan headrest depannya aman banget ya. Di tengah nggak ada buat sandaran tangannya, jadi tangan kita pasti agak ngegantung. Dan yang di pintu sandarannya juga nggak dilapis apa-apa, jadi keras ya. Seatbeltnya nggak bisa diatur naik turun, setirnya hanya bisa tilt aja ya. Cukup jauh sih posisinya dari dashboard. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sama nih, kerasa ringan juga kayak yang depan dan dengan titik engsel yang kuat, jadi overall masih lumayan sih rasanya. Sudut bukanya lumayan lebar dan meskipun atapnya nggak nekuk aneh-aneh, tapi karena dia mobil kecil jadi buat masuk ke dalamnya perlu agak nunduk ya. Nah, posisi duduk kita lebih tinggi dibanding di depannya. Oke, ini agak beda sama di C3 biasa. Soalnya di EC3 kan ada baterai besar di bawah lantainya tuh. Jadinya jarak lantai kedudukan joknya ini sedikit lebih pendek ya di baris kedua. Makanya sudut paha kita agak naik kayak gini nih. Tapi ini masih much better dibanding di Neta V, apalagi dibanding di REV ya. Joknya fixnya nggak bisa digeser maju mundur. Ruang kakinya aman banget ya. Ini jadi kelebihan jelas ya dibanding REV atau Neta V sih. Nah, ruang gerak sepatunya sedikit lebih sempit dibanding di C3 biasa, tapi masih cukup oke. Yang sangat disayangkan, headrestnya tetap pakai model terintegrasi gini di kiri dan di kanan aja. Kita yang tingginya 173 cm masih ngedangak ya sandarannya. Ruang kepalanya aman ya, sedangkan sudut sandarannya fix nih, agak tegak tapi better dibanding Neta V atau REV. Buat sandaran tangan di pintu juga kayak di depannya, plastik aja jadi keras. Dan di tengah nggak ada armrestnya. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya harus ngelipat banget ya. Soalnya konsol tengahnya ini ke belakang banget. Otomatis kaki kita juga harus ke kiri kanan lantainya karena ada gundukannya juga. Dudukan jok tengahnya lebih tinggi sedikit dibanding kiri kanannya, tapi masih empuk banget ya. Dan sandarannya juga sedikit lebih maju, tapi masih empuk banget juga. Tapi emang karena di tengah sini nggak ada headrest sama sekali, jadi orang dewasa udah pasti nggak bisa sandaran. Ruang kepala di tengah sini masih aman, tapi seatbelt tengahnya sayangnya masih 2 titik gini ya. 8. Detail safety. Safety-nya EC3 sama persis ya kayak C3 biasa. Airbag-nya ada 2 di sisi driver dan sisi penumpang depan aja. Remnya, rem depan cakram, ventilasi, dan rem belakangnya tromol. Tapi bedanya di EC3 ini ada tambahan regenerative braking kalau kita lepas pedal gasnya ya. Sistem rem ABS dan EBD tentunya ada ya. Sayangnya nggak ada stability control atau hill start assist-nya. Di belakang ada sensor parkirnya 2 titik gini. Dia tersamar sih ya modelnya karena sama kayak warna bumpernya. Dan ada kamera mundurnya, cukup jernih sih ya gambarnya. Kuncinya ini ada immobilizer-nya ya. Sayangnya jok belakang nggak ada dudukan isofix-nya. Jadi kalau mau pakai child seat harus pakai metode seat belt standar. 9. Bagasi dan storage. Bagasinya EC3 ini sama persis kayak C3 biasa ya. Buka pintunya dari sini nih pakai tombol ya, bukan handle. Nice lah.
Nah ini bagasinya Citroen cukup besar ya, buat panjang 4 meter kurang sedikit. Bibir bagasinya sayangnya meski lebar di atas tapi di bawahnya menyempit gini ya. Jarak bibirnya dari tanah juga tinggi nih, jadi kalau angkat barang yang berat kayak galon gitu emang agak PR ya. Dan jarak dari lantai bagasi ke bibirnya juga cukup tinggi ya. Ini emang lumayan nambahin volume bagasi, tapi emang bikin kalau mau keluarin barang berat dari dalam jadi agak sulit angkatnya. Detail bagasinya di kiri sini ada gantungan belanjaan 3 kg ini ya. Yang sebelah kanan kayak gini, sama ya, ada gantungan buat naruh belanjaan maksimal 3 kg juga. Di bawah lantainya ada toolkit dan ada ban serep model Space Saver ya. Oh, dan tentunya ada charger portable-nya nih, dikasih tas kayak gini ya. Ada parcel shelf-nya nih, jadi barang yang kita taruh di dalam bagasi ke cover dan nggak bisa diintip dari luar ya. Ini bisa kita lepas dari pintunya ya kalau mau naruh barang di atasnya. Atau bisa dilepas total kalau mau masukin barang yang lebih tinggi. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakangnya bisa dilipat tapi nggak bisa terpisah ya. Pakainya tali di kanan sini dan di kiri sini. Nah, kalau dilipat bagasinya jelas jadi lebih luas, tapi gundukannya tinggi sih ya ini. Jadi kalau mau geser barang harus diangkat dulu. Nah, meskipun di unit yang kita video ini nggak ada tali buat nutup bagasinya kayak di Citroen yang pernah kita review, tapi yang masuk Indonesia sih harusnya ada ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Detail-detail lain kayak Citroen yang biasa juga, e-Citroen juga diimpor oleh CBU dari India ya. Dan catatan juga, meskipun Citroen adalah brand Perancis, tapi Citroen yang sebelumnya kita review dan e-Citroen yang ini nggak dijual di Eropa ya. Soalnya emang dibuat khusus negara berkembang kayak India dan Indonesia. Garansi umumnya berlaku selama 3 tahun atau 100.000 km ya, mana yang tercapai duluan. Dan khusus baterai lithium ion-nya, ada garansi khusus yang berlaku selama 7 tahun atau 140.000 km, mana yang tercapai duluan. Sedangkan khusus motor listriknya, garansinya 3 tahun atau 100.000 km juga. Dan yang unik, Citroen juga ngasih garansi korosi nih selama 12 tahun. Sedangkan servisnya gratis biaya servis jasa dan spare part selama 5 tahun atau 70.000 km ya, mana yang tercapai duluan. So, kalau menurut kalian soal Citroen e-C3 ini, silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel video ini. See you next time.